Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitabah lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah wal-ibadah lillahi rabbil alamin. Nashkur Allah alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan hatta nastati' an najtami fi hadzal makan insyaallah al-mubarak. Salatan wassalaman ila habibina wasyafi'ina wadh-dhuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentunya yang saya hormati, saya banggakan kita semua yang hadir di sini. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, Bunda, kakak-kakak dan semuanya yang hadir. Tema kita hari ini tuh relate banget dengan kehidupan kita, yaitu adalah overthinking adalah mau. Dan alhamdulillah pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan juga dalam keadaan nikmat sehat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kita buka sama-sama Quran surah Al-Baqarah, surah kedua, juz kedua, ayat 152, tepatnya di halaman 23, di satu ayat sebelum terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan Bunda, kakak-kakak, kita semua masih menyempatkan untuk hadir dalam kajian ini. Tandanya ini adalah bentuk rasa cintanya, rasa ingatnya, dan rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah langsung saja kita bahas tema yang menarik sekali, tema yang mungkin kita alami dalam kehidupan. Dan tentunya waktu dibagikan tema, kakak-kakak, bunda-bunda, jujur saja saya merasa wah ini tema saya banget, karena kebetulan saya juga orangnya overthinking banget gitu. Jadi ada dua kata kuncinya adalah over dan thinking. Dimana over ini artinya berlebihan dan thinking itu artinya berpikir. Jadi berpikirnya tuh terlalu berlebihan, terlalu cemas akan sesuatu, terlalu khawatir akan sesuatu, terlalu ketakutan dengan sesuatu yang mohon maaf, mungkin bisa jadi ketakutan kita itu belum tentu akan terjadi. Nah, ini yang perlu kita koreksi, ini yang perlu kita pahami lagi. Mudah-mudahan rasa overthinking yang ada di diri kita berkurang. Karena mohon maaf, mohon izin kakak-kakak dan bunda-bunda, berlebihan itu sesungguhnya adalah hal yang kurang baik. Contohnya kayak makan, kalau kita berlebihan akan kekenyangan. Terus juga kalau kita minum kelebihan akan jadi kembung. Tidur terlalu berlebihan gak bagus. Kerja full seharian itu juga kurang bagus. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-An'am ayat 141. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusyrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kata Allah, wala tusyrifu, janganlah berlebihan, innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai segala sesuatu yang berlebihan. Jadi kita diminta untuk pada porsinya, karena kan kita manusia memiliki kemampuan yang sesuai dengan kapasitas kita, jangan terlalu berlebihan. Nah, dilanjut lagi dalam surat tadi Al-An'am sudah, kemudian di surat berikutnya ada surat Al-A'raf, di mana bunyinya juga sama, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Karena kalau kita terlalu berlebihan mikirin, terlalu cemas, terlalu khawatir,
itu akan menjadi beban bagi kita, akan menjadi hal yang tidak enak, bahkan akan menyerang psikis kita, bahkan menyerang ke diri kita. Padahal yang kita selama ini pikirin, yang selama ini kita cemasin belum tentu terjadi. Jadi mudah-mudahan mulai hari ini kita kurang-kurangin overthinkingnya. Karena kata Allah, ana inda zanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita sama-sama berprasangka baik, berpikir baik, maka insya Allah hari-hari kita, apa yang kita jalani juga akan baik. Amin ya Rabbal. Terus kemudian setelah kita overthinking, gimana sih kira-kira solusinya agar kita ini gak overthinking lagi? Jadi kalau kita udah tahu kita orang yang overthink, kita perlu cari tahu solusinya. Nah, untuk solusi yang pertama yaitu adalah banyakin kegiatan. Di antaranya kerja, dan alhamdulillah nih, saya yakin betul bunda dan kakak-kakak semua, kita yang alhamdulillah sampai hari ini masih dikasih kerjaan sama Allah, bersyukur masih bisa kerja di tempat yang enak, kerja di tempat yang nyaman, kerja di lingkungan yang baik. Itu harus perlu kita syukuri. Kalaupun pekerjaan kita mungkin rasanya berat banget, pekerjaan kita kayak banyak bangku seharian, banyak sehingga membuat kita kepikiran. Nah, kita ingat nih, di luar sana banyak banget yang pengen posisinya kayak kita. Banyak banget di luar yang nganggur, yang nyari kerjaan susah. Sedangkan kita udah ada kerjaan, tempatnya nyaman, tempatnya layak. Itu yang perlu kita syukuri, sehingga kita menjalani pekerjaan kita itu dengan penuh senang, dengan ikhlas, ridho. Kalau hati kita tenang, lingkungan kita nyaman, maka insya Allah pikiran negatif itu gak akan muncul di pikiran kita. Jadi tadi pertama kita full kegiatan yang tentunya positif. Selain kerja, apalagi Ustazah? Bisa nih dengan apa yang kita lakukan hari ini, yaitu ikuti kajian-kajian. Dan alhamdulillah nih, di dalam kerjaan kita, di dalam kantor kita menyediakan fasilitas kajian yang tentunya ini sangat membantu kita, membuat kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi bisa dengan ikut kajian, karena dengan kita ikut kajian, dengan kita hadir dalam majelis ilmu, setidaknya hati kita akan menjadi lebih tenang. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Fat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Sesungguhnya Allah lah yang akan memberikan ketenangan, yaitu di dalam hati kita kepada orang-orang yang mukmin. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini nih, insya Allah sama-sama menjadi orang yang mukmin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jadi tadi cara pertama yaitu kita isi hari-hari kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Baik dengan kerjaan kita nikmati, kita jalani, kita syukuri. Kemudian dengan ikut kajian, apalagi sekarang zaman semakin bagus, zaman semakin berkembang. Kajian gak mesti datang ke majelis-majelis ilmu, datang ke masjid. Kalau sempat, sempatkan datang ke masjid. Tapi kalau belum sempat, bisa kita buka melalui handphone kita. Sekarang banyak di YouTube, di TikTok. Jadi insya Allah mempermudah kita agar lebih dekat kepada Allah. Taqarrub ilallah. Kalau hati kita dekat kepada Allah, maka pikiran kita akan tenang. Lihat ma'inna qalbi, akan diberikan kelembutan di hati kita. Dan insya Allah kita pun menjalani hati kita, menjalani kegiatan kita dengan tenang. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian cara penuhi kegiatan kita apalagi selain kerja, selain tadi ngisi ikut-ikut kajian, bisa juga dengan silaturahim. Dimana mohon izin bunda dan kakak-kakak, kita ini sebagai manusia mohon izin punya kewajiban dua. Kewajiban kita ini dua. Yang pertama adalah hablu minallah, menjaga hubungan kita sama Allah. Dan yang kedua jangan lupa juga hablu minannas, hubungan sama manusianya dijaga. Kalau bisa kita seimbangkan antara hablu minallah, hubungan kita sama Allah, baik ibadahnya, baik sholatnya, baik baca Al-Qur'annya, tapi diseimbangkan juga dengan hablum minan nas. Mungkin dengan kita silaturahim, mungkin dengan kita kalau bahasa sekarangnya tuh ketemu kongko atau healing gitu sesekali. Jangan hidup kerja terus, tapi diri kita nggak dikasih kesempatan, diri kita nggak dikasih nafas untuk jeda, untuk istirahat.
tubuh ini ada porsinya bekerja, ada porsinya juga untuk istirahat. Sama nih, Allah nyiptain kita kan ada malam, ada siang, ya kan? Ada lautan, ada apa sebaliknya, perempuan, laki-laki. Nah, ada saatnya kita kerja, ada saatnya juga kita istirahat. Jadi jangan terlalu memaksakan apa yang seharusnya tidak dipaksakan. Jadi kembali lagi mohon izin Bunda dan kakak-kakak. Pertama tadi kalau kita pengen gak overthinking, yaitu adalah banyakin kegiatan. Tapi kegiatannya adalah kegiatan yang positif. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi nih, solusi yang kedua. Setelah kita banyak kegiatan, kita jaga juga dengan kedua, banyakin sholat. Banyakin sholat. Ma huwa sholat? Apa itu sholat? As-sholatu huwa ibadah. Sholat itu ibadah. As-sholatu huwa doa. Sholat itu doa. Dimana secara istilah fikih, sholat merupakan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Semua yang kita kerjakan dalam sholat bernilai ibadah dan insya Allah akan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi kembali lagi kenapa saya bicara agar kita hilang overthinkingnya bisa dengan sholat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surat ke-153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Mohon izin berdiri ya, kita mudah-mudahan yang terbelakang juga kelihatan. Jadi dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Di depannya ada kata amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan lagi pakai kata ya ayuhan nas, Kak. Bun, kalau ya ayuhan nas itu untuk manusia, artinya untuk umum. Tapi dalam ayat ini Masya Allah, Allah menggunakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita merasa terpanggil, kalau diri kita ini merasa orang-orang yang beriman, maka ista'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepadaku dengan sabar dan juga salat. Mohon izin, namanya juga kehidupan ya kakak-kakak, bunda-bunda. Saya aja yang masih muda kayaknya banyak banget bebannya ya. Apalagi kadang yang udah tua kan, apalagi yang udah berumur, udah ngelewatin pilunya kehidupan. Hidup itu kan seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Sama seperti jalan, kadang lurus, kadang jalannya halus, tapi ada lubang-lubangnya. Maka dari itu, kalau kita pengen gak overthinking, yuk sama-sama kita isi kekosongan kita dengan sholat. Mungkin wajibnya sudah bagus, wajibnya sudah dikerjakan, wajibnya sudah tepat waktu. Yuk sama-sama kita tambahkan dengan yang sunnah-sunnahnya. Contohnya apa mungkin? Sampai kantor ada waktu buat duha, kita kerjakan sholat duha. Awalnya sederhana saja, 2 rakaat, tapi setiap hari kita usahakan, kita maksimalkan itu sholat duha. Udah sholat duha berjalan sedikit, 2 rakaat. Nanti malamnya begitu selesai kerja, kita bersih-bersih, langsung kita tambah dengan sholat tahajud. Mulai dari hal-hal kecil, karena insya Allah dari hal kecil itu yang akan membawa kita kepada hal-hal yang besar. Dari kebiasaan kecil yang insya Allah nanti akan membawa kita kepada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kembali lagi tadi bunda, kakak-kakak semua mohon izin, tadi udah disampaikan sama bunda kita, ustazahnya umurnya 23 tahun. Mohon maaf sekali, bukan bermaksud menggurui apalagi mengajari, karena saya yakin betul bunda sama kakak-kakak ilmunya, pengalamannya pasti di atas saya. Tapi di sini kita sama-sama pengen sharing, sama-sama pengen tukar pikiran, tukar cerita, bahwa kita ini sama-sama manusia, makhluk yang lemah, yang kuat hanya Allah. Makanya kita diminta untuk kembali kepada Sang Khalik kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang, urusan apapun, sesusah apapun, seberat apapun masalah kita, seberat apapun yang kita pikirkan, insya Allah kalau kita dekat kepada Allah, kalau kita dekat kepada Sang Pencipta, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Kalaupun urusan kita mungkin masih banyak nih yang berceceran, masih banyak bebannya, tapi kalau kita dekat sama Allah,
hati kita tenang. Kalaupun belum tenang, insya Allah kita perlahan demi perlahan akan mendapatkan pahala dan mudah-mudahan nantinya dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Jadi tadi solusinya gimana kalau kita overthink? Yang pertama yaitu dengan banyakin kegiatan kita, baik itu kerja, baik itu silaturahim maupun ikut-ikut kajian. Kemudian solusi yang kedua yaitu adalah banyakin sholat, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqarrub ilallah. Ya Allah, rasanya kalau dekat sama Allah, coba kita lihat teman-teman kita atau keluarga kita yang dekat sama Allah. Iya, memang ada yang dekat sama Allah, tapi hidupnya kok rezekinya begitu-begitu aja, kok hidupnya begitu-begitu aja, kok jabatannya begitu-begitu aja. Itu kalau kita mikirin dunia. Tapi kita lihat hatinya tenang, pikirannya tenang, nggak terlalu banyak overthink. Jadi na'udzubillahi min zalik. Itu tadi yang pertama, yang kedua sudah kita bahas. Nah kemudian ada nih solusi yang ketiga. Setelah tadi banyakin sholat, tambah sholat sunnahnya, solusi yang ketiga yaitu adalah banyakin baca Al-Quran. Banyakin baca Al-Quran. Ma huwal Quran? Apa itu Al-Quran? Al-Quran huwa kitabul muslimin, kitabnya umat muslim. Anzalallahu ala sayyidina Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, melalui wasilah malaikat Jibril. Nah sekarang pertanyaannya, nih Al-Quran itu diturunkan untuk apa sih? Kita buka dalilnya, kita buka Al-Quran kita. Semuanya udah ada nih di Al-Quran. Buka surah Al-Baqarah ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Bahkan kita pun hafal ayatnya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan dalam Al-Quran. Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu huda, Al-Quran itu petunjuk, yaitu lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita merasa orang-orang yang bertakwa, seharusnya nggak usah takut dengan hal-hal yang belum tentu terjadi. Seharusnya nggak usah takut dengan pikiran kita yang bahkan pikiran kita ini ke arah yang negatif. Ada Al-Quran yang akan memberikan kita petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita merasa bertakwa, kalau kita merasa hamba Allah, pengen tenang hatinya, pengen tenang pikirannya, buka Al-Qurannya, baca Al-Qurannya, sehari 1 ayat aja. Kalau sempat sehari 1 ayat, tapi dimaksimalin setiap hari. Nanti ditambah lagi sehari jadi 2 ayat, nanti ditambah lagi sehari jadi selembar. Setidaknya kita sempatkan membaca pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin bunda dan kakak-kakak, kadang ini kita terlalu memikirkan dunia. Kalau bahasa Arabnya tuh hubud dunia gitu, yang dipikirin dunia terus, yang di overthinkingin itu dunia terus. Tapi pernah gak sih kita overthinking sama akhirat kita? Kayaknya jarang banget kita ya terpikir, terbebani oleh akhirat kita. Ya Allah, sudah sampai mana ya amal kita? Sudah cukup belum ya nanti kalau wafat amalnya kira-kira apa ya? Bisa gak ya sampai surga? Kita terlalu mencintai dunia sampai-sampai kita lupa bahwa dunia ini nanti gak ada yang kita bawa pulang kecuali amal soleh kita ya. Jadi sama-sama kita baca lagi Al-Qurannya, kita istiqomahkan lagi pesan dari Allah. Jangan sampai, mohon izin sekali, kita terlalu sering membaca WhatsApp, kita terlalu sering membuka handphone. Sama nih, saya juga kan generasi muda ya, anak-anak milenial, Gen Z, atau sekarang gak usah generasi milenial, Gen Z deh, semuanya sekarang megangnya handphone, semua megangnya gadget. Kita terlalu sibuk buka pesan di WA, kita terlalu sibuk membaca pesan WhatsApp kita terlalu sibuk membaca DM Instagram kita, tapi kita lupa baca pesan dari Allah, kita lupa baca pesan dari yang ciptain kita. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita dijadikan bagian dari orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Jadi mohon izin lagi bunda, kakak-kakak, kebetulan di usia saya yang 23 tahun ini, saya lagi mendalami namanya ada Al-Quran Braille dan juga ada namanya Al-Quran Isyarat. Ini saya rasa menarik banget buat dibahas. Jadi yang pertama ada nih namanya Al-Quran Braille.
Jadi Al-Quran yang digunakan untuk saudara-saudara kita yang mohon maaf tidak bisa melihat alias buta. Mereka yang nggak bisa lihat, mereka yang buta. Kalau baca Al-Qurannya gimana? Mereka menggunakan isyarat, mereka menggunakan rumus. Itu ada titik 6, titik 3 di sebelah kanan, titik 3 di sebelah kiri. Jadi 1, 2, 3 sebelah kanan dan 4, 5, 6 di sebelah kiri. Ada 6 titik. Dulu awalnya waktu saya belum tahu, paling gampang tinggal raba saja. Bismillah tinggal ba, sin, mim dulu mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata tidak. Setiap hurufnya, setiap harokatnya, bahkan setiap ayatnya saja itu ada rumusnya. Mereka harus paham dulu, mereka harus hafal dulu rumusnya, baru bisa baca Al-Quran. Misalkan titik 1 sama titik 6 itu huruf apa, titik 3 sama titik 2 itu huruf apa, titik 1, 2, 3 itu huruf apa. Jadi bisa kita bayangin nih, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang gak bisa lihat, yang buta, mereka kalau baca Al-Quran harus meraba dulu. Tapi dahsyatnya, mereka yang mohon maaf, mereka memang kekurangan, tidak bisa melihat, mereka mungkin ada keterbatasan, buta. Tapi apa? Mereka masih semangat loh buat belajar Al-Quran. Bahkan ada orang yang buta hafal Al-Quran. Ada ya orang yang buta hafal Al-Quran, itu dahsyat banget. Tadi namanya Al-Quran Braille. Kemudian yang kedua, ada namanya Al-Quran Isyarat. Kakak-kakak, bunda mohon izin, ini juga menarik sekali. Jadi kalau Al-Quran Isyarat ini adalah Al-Quran yang digunakan untuk saudara-saudara kita yang gak bisa bicara alias bisu. Jadi mereka kalau gak bisa bicara, mereka kalau bisu menggunakan isyarat tangan mereka. Meskipun mereka bisu, meskipun mereka gak bisa bicara, tapi mereka memaksimalkan kelebihan yang lain dengan isyarat. Saya boleh ya mencontohkan beberapa huruf terlebih dahulu. Huruf alif disimbolkan dengan jempol, huruf alif. Kemudian huruf ba disimbolkan dengan telunjuk. Kemudian huruf ta disimbolkan dengan 2 jari. Jadi tadi alif, kemudian yang kedua tadi ba. Kalau 2 jari jadinya ta. Alif, ba, ta. Itu yang paling mudah dulu. Tapi itu belum termasuk harokatnya. Harokatnya beda lagi. Contohnya huruf alif. Kalau dikepanjangkan, itu harokatnya panjang, dia harus dikesampingkan. Ada juga diturunkan ke bawah. Kalau tasydid diputar.